Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Angkatan 24 kelompok 3 akan membahas mengenai proxy war dengan subjudul penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Anggota kelompok kami. Yang pertama, Hamidin Nur Falah SIP. Yang kedua, Abdul Aziz SH. Yang ketiga, Fatan Fadlur Rahman SIP. Dan yang terakhir, Nabila Fauziah Gardita SIP. Apa sih proxy war? Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah proxy war. Proxy war tidak selalu melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial, budaya, termasuk hukum. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko kehancuran fatal. Dalam proxy war tidak bisa terlihat siapa lawan dan siapa kawan, sehingga proxy war sangatlah berbahaya. Dalam menganalisis isu kontemporer, dalam hal ini proxy war, kami menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix terdiri dari 5 unsur. Yang pertama pemerintah atau government, yang kedua bisnis atau business, yang ketiga akademisi atau academics, yang keempat komunitas atau community, dan yang kelima media atau media. Isu yang pertama adalah penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Dalam unsur government, terdapat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang menimbulkan prasangka buruk terhadap informasi yang disampaikan pemerintah sehingga beredar informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dari academics, peran dunia akademik dan para akademisi belum bisa mencegah beredarnya berita hoax. Bahkan tidak jarang berita hoax tersebar dari kalangan akademisi itu sendiri. Unsur bisnis, berita hoax sering kali digemari masyarakat sehingga laku untuk dijual kepada masyarakat. Unsur community, masih banyak masyarakat yang tidak menyaring informasi yang diterima di dunia maya, terutama bila informasi tersebut sesuai dengan kepentingannya. Dari unsur media, mudahnya berita hoax tersebar dikarenakan kemajuan teknologi melalui keberadaan media sosial. Isu kontemporer yang kedua yakni penanaman bibit paham radikalisme dan anti Pancasila. Dari unsur government, pemerintah belum mampu mendeteksi ancaman radikalisme karena penganut radikalisme sering kali tidak terlihat. Dari unsur academics, dunia akademik belum bisa memberikan pemahaman yang memadai terhadap individu atau kelompok yang menganut paham radikalisme. Dari unsur bisnis, adanya pihak yang memiliki kepentingan, terutama pihak asing yang menginginkan ketidakstabilan negara sehingga dapat menguasai negara, terutama secara ekonomi. Dari unsur community, banyaknya penafsiran sempit oleh masyarakat terhadap suatu paham atau ideologi. Dari unsur media, berita yang dimanipulasi dan berita bohong mudah diakses oleh masyarakat, termasuk informasi terkait penafsiran sempit suatu pemahaman. Isu kontemporer yang ketiga yakni menghembuskan isu SARA agar terjadi instabilitas keamanan. Dari unsur government, keberagaman negara selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman, terlebih jika pemerintah tidak mampu mengelola dan mengakomodir keinginan semua kelompok. Dari unsur academics, dunia akademik belum mampu menawarkan solusi akademis terkait isu SARA.
bahkan tak jarang juga terjadi di dunia akademik itu sendiri. Dari unsur bisnis, adanya kecemburuan sosial dari masyarakat terhadap golongan tertentu yang secara ekonomi lebih mapan. Dari unsur community, masyarakat Indonesia yang heterogen membuat mudahnya terjadi konflik horizontal, terlebih jika ada pihak yang memprovokasi. Dari unsur media, akses media yang mudah dan setiap saat sehingga jika ada pihak yang menghembuskan isu sara dapat cepat tersebar kepada masyarakat. Setelah melakukan analisis beberapa isu kontemporer proxy war dengan menggunakan metode pentahelix, maka langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan analisis penapisan isu menggunakan metode USG. Metode USG atau Urgency Seriousness Growth adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Adapun seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan satu masalah lain yang berdiri sendiri. Sedangkan yang disebut dengan growth adalah seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Kemudian, setelah dilakukan analisis penapisan isu menggunakan metode USG ini, dapat kita lihat bahwa isu penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi memiliki skor urgensi 5, seriousness 4, growth 5. Menjadi totalnya 14. Sedangkan isu penanaman bibit paham radikalisme dan anti-Pancasila memiliki skor urgensi 4, seriousness 5, growth 3 dengan total skor 12. Dan kemudian isu menghembuskan isu sara agar terjadi instabilitas keamanan memiliki skor urgensi 4, seriousness 4, growth 2 dengan total 10. Maka setelah didapatkan penskoran terhadap isu-isu tersebut, dapat kita simpulkan bahwa isu penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi memiliki total skor 14 yang menjadi ranking pertama yang harus mendapatkan prioritas penanganan.
core isu proxy war. Dari beberapa isu proxy war yang diangkat setelah melalui analisis USG, ditemukan bahwa isu utama dari yang harus mendapatkan prioritas penanganan serius adalah penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Demikian, terima kasih. Dari berbagai isu proxy war yang diangkat setelah dianalisis dengan analisis USG, ditemukan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas penanganan serius adalah isu penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong atau hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan justru kebingungan. Saat ini, penyebaran informasi berita bohong atau hoax semakin marak. Berdasarkan hasil survei mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah media sosial. Fenomena hoax di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas untuk membuat analisis penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi dengan analisis Fishbone, yang dimana menggunakan 4 unsur. Yang pertama, mesin atau teknologi. Dalam unsur mesin atau teknologi terdapat media, yang dimana media ini bisa berupa online atau aplikasi chatting atau juga medsos. Survei pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah media sosial. Kemudian dalam unsur mesin atau teknologi ini ada yang namanya regulasi. Pemerintah juga sudah terus berupaya dengan adanya kebijakan dan aturan-aturan dalam menangani penyebaran berita hoax atau palsu dengan menyusun peraturan yang terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi pengguna internet yang dalam menggunakannya tidak patut atau negatif. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu dengan pemblokiran situs yang bermasalah. Situs yang menyebarkan hoax atau berita palsu tidak dapat diakses lagi, pembentukan Badan Cyber Nasional, kerjasama dengan Dewan Pers, kerjasama dengan Facebook. Nah, unsur yang kedua yaitu manpower. Di dalam manpower itu ada buzzer atau oknum yang memiliki tujuan tertentu dengan cara membuat pemberitaan palsu atau bohong atau hoax dengan cara merubah dan mengganti menyebarkan kembali pesan atau beritanya itu. Dari unsur manpower ini ada literasi atau rendahnya literasi. Literasi tidak sekedar untuk baca saja, namun harus komprehensif, juga dipahami isinya dengan baik dan luas. Beberapa masyarakat yang rajin membaca menganggapnya sebagai kebutuhan. Literasi ini dapat berupa media cetak seperti koran, majalah, maupun media elektronik seperti televisi. Unsur berikutnya yaitu Mother Nature atau lingkungan. Di dalam unsur Mother Nature atau lingkungan ini ada masalah yaitu berbeda pendapat. Berbeda pendapat merupakan
karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi itu merupakan salah satu mudahnya masyarakat menelan berita hoax yang disebarkan secara sengaja. Kemudian, berbicara tanpa data atau bukti. Sejak dulu, orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan itu tentu benar atau tidak. Kebanyakan masyarakat juga tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Unsur terakhir yaitu material atau informasi. Di sini ada sumber yang tidak kredibel. Sumber yang tidak kredibel adalah dasar informasi pemberitaan yang tidak jelas, bahkan tidak benar sehingga masyarakat harus cermat dalam melihat sumber berita. Apakah sumber berita tersebut terjadi pada masa lampau atau hanya berasal dari sumber yang tidak jelas asalnya. Kemudian ada unsur kepentingan. Nah, kepentingan ini, informasi yang disampaikan atau berita hoax ini dimanfaatkan atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan demi mencapai sesuatu yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bagian ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Jadi, apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi, menggunakan strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah media maya melawan hoax, di mana dengan tema besarnya penyebaran hoax di media maya agar terjadi distorsi informasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dunia maya adalah sarana komunikasi dan sarana untuk mendapatkan informasi. Namun pada kenyataannya ternyata media maya ini atau media sosial seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah menyebarkan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, menggunakan analisis SWOT ini, yang pertama kita akan melihat dari segi strength atau kekuatan. Media maya atau media sosial ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi dengan banyak pihak di berbagai daerah bahkan lintas negara. Kekuatan dari media maya atau media sosial pun yang kedua adalah adanya landasan hukum atau aturan dalam bersosial media melalui UU ITE. Di Indonesia saat ini sudah ada ternyata landasan hukum atau aturan dalam bermedia maya atau bermedia sosial. Selanjutnya kita akan beranjak ke weakness. Apa sih kelemahan dari media sosial ini gitu ya? Kelemahannya dalam bermedia sosial itu ada pada penggunanya. Yang pertama adalah tingkat atau minat baca yang masih sangat rendah di Indonesia. Lalu ada pada pemerintah di mana aturan atau regulasi mengenai bermedia sosial ini sudah ada, tetapi dalam pelaksanaan atau implementasinya masih saja kurang tegas. Selanjutnya ada juga lagi di masyarakatnya gitu, di mana nih masyarakat itu dapat dengan mudah membagikan artikel atau berita yang dia dapatkan atau yang dia baca, utamanya seringkali hanya judulnya saja gitu ya, belum dibaca isinya, belum tahu kebenarannya, tapi sudah dibagi-bagikan ke banyak orang gitu, ke banyak pihak gitu. Selanjutnya ada opportunities atau kesempatan atau peluang gitu ya dari media maya atau media sosial ini, di mana ternyata gitu ya
masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah mulai ada kesadaran terhadap bahaya hoax itu sendiri. Lalu mulai munculnya rasa persatuan untuk melawan berita, juga melawan oknum yang memecah belah. Selanjutnya, pemerintah bersama akademisi akhir-akhir ini gitu ya, mulai melakukan perbaikan regulasi dalam pemberantasan hoax. Nah, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang mengancam di media maya ini atau media sosial adalah oknum yang menyebarkan isu-isu pemecah belah. Jadi ada oknum nih gitu yang mau memecah belah kita dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Nah, pengguna dari media maya atau media sosial ini kan banyak sekali gitu ya. Dan setiap orangnya itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda gitu ya. Tidak sama tujuannya. Itulah analisis SWOT. Ya. Nah, dari analisis SWOT ini kita perlu memberikan alternatif pemecahan masalah gitu ya. Strength dan weakness ini ada pada sisi internal. Di mana sisi internal itu artinya adalah sesuatu yang dapat kita kontrol gitu atau dapat kita rubah. Sedangkan opportunities dan threats ada di sisi eksternal. Sisi eksternal adalah sesuatu yang ada di luar kontrol dan kendali kita gitu sebagai individu dan diri. Nah, yang pertama, strategi pemecahan masalah menggunakan strengths dan opportunities atau strategi SO. Di mana alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah, masyarakat bersama dengan stakeholder lainnya turut mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan bahaya hoax dan dibarengi dengan ketegasan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan hoax. Selanjutnya, mari kita lihat menggunakan strategi weakness dan opportunities. Di mana kita nih masyarakat atau pemerintah bisa nih membuat komunitas atau platform yang menarik dalam usaha meningkatkan minat baca atau literasi pada masyarakat gitu. Entah dengan video atau infografis yang mudah dipahami gitu ya. Agar masyarakat menjadi lebih kritis dan mau menggali kebenaran informasi agar tidak mudah dipecah belah oleh yang namanya hoax. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah menggunakan strategi ST atau Strength dan Threats, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral yang baik dalam bermedia sosial atau bermedia maya, sehingga dalam mengakses dan memberikan informasi komunikasi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar UU yang sudah ada. Jadi kita nih kembali lagi nih kepada diri kita sendiri, menanamkan nilai-nilai yang baik ketika mau bermedia sosial. Jadi tanamkan dalam hati dan pikiran dan juga jari-jari kita gitu ya, agar dapat bermedia sosial dengan baik gitu, mengakses informasi dan komunikasi tidak melanggar aturan yang sudah ada. Selanjutnya adalah strategi WT atau kita melihat dari weakness dan threat yang tadi sudah ada di atas. Akhirnya menghasilkan alternatif pemecahan masalah dengan pemerintah memperbaiki regulasi baik dalam pencegahan maupun pemberian hukuman kepada penyebar hoax. Jadi pemerintah udah ada nih ya aturannya, sudah ada UU ITE. Nah, tapi itu ternyata dalam penerapannya tuh kan masih belum maksimal ya, masih belum efektif. Masih belum jelas, masih kabur gitu aturannya itu, masih mengawang gitu. Nah, pemerintah itu memperbaiki regulasinya gitu ya, baik dalam upaya pencegahan ataupun upaya pemberian hukuman kepada penyebar hoax. Sehingga pemerintah itu memberikan tindakan yang tegas yang memberikan efek jera kepada oknum yang menyebarkan isu hoax dan melanggar peraturan, agar tidak ada lagi gitu yang berani untuk menyebarkan hoax gitu.
Begitulah mengenai analisis SWOT yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.